terasa. Nanti kita udah masuk ke bulan Januari, udah tanggal berapa nih, Bis? Tanggal 20-an, tanggal 10 ya, Bis? 10 nggak terasa rasanya kan, Bis? Tiba-tiba aja nanti udah bulan Februari, ya kan udah bulan Maret atau nanti Rajab, Sya'ban. Apa namanya, Bis? Nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa sampai di bulan Ramadan. Memang kalau afdolnya, Bis, yang utamanya itu bulan Islam. Bulan apa? Sejarahnya Zulhijjah. Hijriyah, diambil dari kata-kata hijrah, Bis. Hijriyah. Nah, hijriyah itu artinya bulan di mana bulan Islam yang diawali dari peristiwa Nabi Muhammad menuju kota dari kota Mekah menuju kota Medan, Madinah. Sebut hijrah, diambil peristiwa itu saat itu, Bis, namanya jadi tahun Hijriyah. Ya itu dia. Ya kan, afdolnya adalah Hijriyah. Itu dia. Tapi Pak, tidur sini, Pak. nggak bisa kita memaksakan. Kita di negara ini, negara kita Indonesia ini nggak boleh kita. Memang idealnya kita terapkan itu kan, tapi nggak boleh kita paksakan untuk kita wajibkan. Ya. Kita wajibkan kan, Pak? Nggak boleh kita wajibkan tahun baru Islam. Ya, tapi tetap harus kita syiarkan. Tapi nggak ada salahnya kalau Bapak mau semacam bukan merayakan ya, peringatan aja, peringatan tahun baru, sekedar silaturahmi ngumpul-ngumpul. Oke, kalau nggak ada dosanya, nggak ada maksiatnya, nggak sampai Bapak minum-minuman atau buca-buca bau kayak gitu lah, ya mungkin dibolehkan, dipersilahkan, asalkan bisa menjaga, Bis, gitu kan, seperti itu. Cuman kalau bagi yang nggak mau ya udah, kayak di masjid kami kayak ada muhasabah gitu. Oke, jadi itu ya, tidak, kita nggak boleh memaksakan, Bis, karena kita di Indonesia ini namanya Bhinneka Tunggal Ika, nggak bisa, Bis. Intinya gitu. Jadi pada hakikatnya, Bis, sungguhnya Pak, bahwa waktu itu atau hari tahun itu semuanya itu kepunyaan Allah. Hitung-hitungannya, rumusannya itu kan dari Allah. Jadi mau itu Masehi atau mau Hijriah ya semuanya punya Allah. Iyalah. Itu ayatnya watil kal ayyamin nudawiluhan linas. Bahwa waktu itu kami putar, kami pergantikan. Ya kan? Untuk Allah lihat, liyabluwakum, tahu apa ayatnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana hamba-hambanya yang bertakwa, mana seorang anak yang berbakti, yang belajar. Gitu, bisa belajar nggak bisa di sekolah, kalau bisa nggak sekolah lagi, habis tetap bisa belajar dari YouTube, dari apa. Kayak Ustadz Jalani belajar terus. Nah, maka dari ini kita di momen ini, kita di hari yang berganti ini, Bis, di waktu yang terus berputar ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu siang malam kita, Bis, waktu kita bukrata wa asila istilahnya kan, Pak. Kita dalam ketaatan menyembah kepada Allah. Kan selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di jalan Allah. Kalau shiratal mustaqim bahasa istilah Qur'annya, atau fi sabilillah, di jalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ta'ala. Itu dia, Bis. Jadi kita tingkatkan, Bis. 2025 nih apa yang harus apa ya? Bapak apa misalnya? Tahajudnya mungkin ditambah lagi, puasanya, apalagi kalau mau bulan puasa banyak orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, apalagi sahabat sebelum puasa Ramadan datang kalau itu puasa, Bis. Bisa puasa Senin Kamis, atau lagi puasa aja. Ada puasa Daud atau habis mungkin puasa Rajab gitu-gitu, atau puasa Rajab, Sya'ban. Ada Ayyamul Bid yang di tengah-tengah bulan, Bis. Tengah-tengah bulan Hijriah itu bisa dibolehkan kita berpuasa, Bis. Nggak masalah. Itu semuanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi lebih baik lagi dalam 2025, 2026. Karena tugas Hafiz sebenarnya bukan jadi orang yang beriman, Hafiz tugasnya bukan jadi orang sukses, jadi orang kaya. Kewajiban kita hanya apa, Pak? Kewajiban Bapak hanya sebenarnya kewajiban itu apa? berbakti Gimana? dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Betul, ini itu aja simpel. Meninggalkan apa yang disuruhnya dan apa yang dilarangnya. Hasilnya atau endingnya itu semua kembali kepada Allah. Itulah makna inna lillahi. Semuanya kita kembalikan, kita serahkan hanya kepada Allah. Gak usah repot-repot, gak usah pening-pening, habis mana nantinya hasilnya, ujungnya itu adalah haknya Allah, nggak bisa kita atur-atur Allah.
istilahnya itu menjadi takdir atau garis tangan. Garis tangan. Nah, itu guys. Ya kan? Yakin? Yakin insyaallah. Jadi itu dia kesimpulannya atau poinnya adalah bagaimana kita di tahun ini kita berdoa juga kepada Allah tadi. Allahumma barikna fi barikna barakna bukan? Barikna fi Rajab ini bulan Allah ini Pak. Ini bulan Allah di mana Kebalikna semua Ramadan. kebaikan itu bukan kebaikan ya. Taubat Bapak, ketaatan Bapak itu Allah terima dan Allah lipat gandakan. Iya. Apa namanya? Hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah lah. Gitu kan. Sebenarnya ini yang harus ditingkatkan. Ramadan itu hakikatnya dia hanya sekedar meningkatkan rasa solidarisme atau perasaan jiwa sosial kita, kemanusiaan kita meningkat. Minanasnya juga. Hablum minanasnya. Nah, kalau Rajab ini adalah ibadahnya untuk Allah, kalau Puasanya puasa untuk minanas. manusia. Nah, jadi sebenarnya hakikatnya kalau di bulan Ramadan yang didabalkan itu yang di pahalanya dilipat gandakan itu ketika terkait sama hablum minanas. Iya. Bukan semuanya. Ustaz kan salah. Yang untuk kepada Allah baik itu ampunan, minta maaf, berharap, apalagi menyesal atau kita tawakal gitu. Itu didabelkan, dipercepat Allah di bulan Rajab ini. Jadi itu dia aja. Di bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu. Maka intinya adalah semangatnya di Rajab ini adalah kata Allah kalau memang kita mau terus mendekat kepadaku, dekat. Semakin kita dekat sama Allah, dekat kita akan Allah dekat ya. Kita dekat sama Allah misalnya habis naik kereta nih, mendekati Allah 1 kilometer, Allah lebih dekat lagi 1 Milimeter. senti bis. 1 senti habis sudah mau dekat 1 Makanya- milimeter, tapi bukan dalam artian Kan ada itu apanya hadisnya itu, aku dengan kau urat nadi. Dekat tidak Oh. bersentuh, jauh tidak jarak. Jarak. Ada juga yang Itu. hadisnya lebih dekat dari urat nadi gitu. Iya. Jiwa kita semua kata kita itu adalah milik Allah tadi. Yang paling tinggi lagi rahasia engkau, rahasia aku, rahasia aku, Iyalah. rahasia engkau. Itu yang paling dasar. Aku adalah Itu namanya engkau. udah di tasawuf dia itu. Namanya udah konsep menyatu apa? Gitu ya. Wahdatul apa aja? Makrifat Ada tuh. itu ada dua dia. Ah, apa Makrifat ilmu seperti yang kita belajar ini. Kalau udah makrifatullah, itulah dia rahasia aku, rahasia engkau. Itu udah- Dengan arti kata Udah apa? dia perintah dia. Itu udah kayak kita ke atas langit Mi'raj ya. Itu dia. Maksudnya perintah Allah, perintah Maksudnya kalau dekatnya kita dengan Tuhan itu seperti kita berdua lah ibaratnya kan. Oke. Ya rahasia Bapak, ya rahasia aku. kayak suami istri. Saling seperti- punya kasih sendiri-sendiri. Itulah. Saling mengetahui rasanya. Kadang-kadang kan orang kebanyakan Istilahnya TST Pak, tahu sama tahu. kebanyakan orang mencari Tuhan itu banyak orang yang stres. Oh iyalah. Bisa jadi gila. Sebenarnya dia salah. Baik dengan akal maupun Padahal dengan Allah rasa. Tarekat. telah mengatakan di ayat itu, kau tidak usah jauh-jauh nyari-nyari aku. Aku ada di- Semuanya gerakanmu aku. ya, nafasmu. Dan perintahku aku. Mencuri pun kau dari aku. Karena kau udah aku kasih modal. Iya. Dan ini peraturannya, kusuruh kau laksanakan enggak? Ya, Apabila kau laksanakan berarti kau di golongan setan. Itulah dia. Itu pilihanmu kembali kepada Itu pilihanmu. keputusanmu ya. Jadi apapun yang katanya yang terjadi itu karena Allah Ta'ala. Hakikatnya ya. Hakikatnya. Oh, jadi makrifat apa tadi Pak? Ilmu sama Makrifat itu kebanyakan sekarang Pak Nima Abdul ya. Iyalah, pasti Kebanyakan lah. orang Terjebak. belajar ini dia mentoknya di makrifat ilmu. Terjebak di ilmu. Kenapa dia di makrifat ilmu mentoknya? Dia tidak mempelajari siapakah engkau, hakikat engkau. di mana kau engkau dan kemana mentokmu. Kemana ujung-ujungmu? Dan siapa Kemana? yang menjadikan yang tiga ini? Oh. Kebanyakan orang dia nggak ada pondasi. Macam Dia cuma ikut-ikutan belajar. Trinitas ya Pak, macam Kristen. Itu Trinitas. mentoknya nanti di makrifat ilmu. Iya. Tapi kalau dia udah di makrifatullah, apa yang akan terjadi besok dia paham. Wih. Itulah hebatnya. Itulah tadi yang disebut rahasia aku, ya rahasia engkau. Kalau dibahasakan dia, Ya. dekat tidak bersentuhan, jauh tiada jarak. Oke, Itulah itu hakikatnya kayak ini Bapak ya, dengan Tuhan. bisa dari sesi jenar. Itulah dia. Kayak mana tuh maksudnya? Siti Jainar itu sebenarnya kan dia apa yang dikatakan dia terjadi. Pasti. Tetapi karena dia sifatnya manusia,
sifatnya manusia dia, Ah, itulah dia semakin tinggi kita sekolahnya itu, semakin berat ujiannya. Padahal dia itu kalau dia merenungkan dan dia menginikan, meresapinya. engkau jatuh, orangnya jatuh. Hmm. Seharusnya dia itu, oh ini kan karena Allah. Nah, tetapi mungkin itulah dia takdirnya si Jainur tadi menganggap dirinya itu dialah yang hebat. Lupa diri. Makanya gugur di situ dia. Jadi makanya kita apapun ceritanya mau bikin rumah pun kuat pun tiangnya dibikin, kalau pondasinya tidak kuat no way, takkan tahan. Pasti. Di mana pondasi tadi? Pondasi tadi itulah dia, macam mana kau cara mengenali dirimu. Setelah kau kenal dirimu pasti kau kenal Tuhanmu. Contoh nggak usah jauh-jauh. Otomatis. Dari sejarah Nabi Muhammad aja kan. Iya. Muhammad itu Pak, maaf ya Pak ya. Yang apa, Muhammad silakan, Pak. itu Udah mau habis ini, udah mau. kalau di sekolah Muhammad itu Ya. Rasul yang ke-25. Iya pasti. Hakiki dan makrifat Muhammad itu sebelum ada langit dan bumi beserta isinya Muhammad sudah ada. Oh, Nur Muhammad. Muhammad yang mana? Ya, bukan Muhammad bin Abdullah ya. Nur Muhammad. Oh, Kalau dilarikan ke Muhammad yang sohir sama dengan kita. fisiknya. Maaf cakap, bapaknya ada, mamanya ada. Ada. Dia juga begitu. Cuman kalau Muhammad yang sebenarnya itu sebelum adanya langit bumi beserta isinya, Nur Muhammad sudah ada. Jadi kita ini pun yang akan disiksa, yang akan mau diberangkatkan nanti ke tempat asal kembali, Nur abang ini, Nurmu, Nur saya. Ya pasti. Karena kita contoh dulu, maaf cakap, si Polan itu sudah meninggal, sudah nggak ada. Udah. Si Polan udah nggak ada, mayatnya masih berbaring. Si Polan yang mana? Nah itulah. Jadi yang sholat, yang segala macamnya itu, itulah dia Nur si Polan. Jadi hakikinya Makanya ada hati nurani. Hati nurani. jadi hakikinya kita ini, itulah dia tadi nur kita itu. Nurnya kita itu ya Nur Muhammad itu ya dari nur Allah. Ya nur kita dari zatnya Allah juga. Makanya kalau dia udah umpamanya memang udah yakin betul dan dia mengkaji, Ya. terjadilah kepada Siti Jainur tadi. Siti Jainur itu dia itu memang karena memang mudah makrifatullah namanya dia itu. Jadi engkau jatuh, engkau begini. Tapi Siti Jainur ini karena wujudnya dia manusia seperti kita juga, dia biasa, masih tergelincir. Dianggapnya dia yang semuanya itu, bukan karena Allah Ta'ala. Padahal kan Allah, kita ini ibaratnya ini kompor. Ya. Zaman dulu lah ini Iyalah, kompor. iya. Ada kayunya, ada apinya, supaya dia marah kita ambil bambu. Bambu itu kita embuskan. Dengan perantaraan bambu nyampe lah napas kita.